Ngantuk sekali. Loh, hari ini kan hari Minggu. Waktunya buat sekolah minggu dong, mendengarkan firman Tuhan dong. Kok aku malah lupa? Ayo adik-adik, semuanya bangun. Semuanya harus siap-siap untuk mendengarkan dan memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Semangat! Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo semangat. Walaupun nggak boleh pergi-pergi, tetap harus sayang ya sama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memimpin guru-guru kami. Tuhan juga berkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menaungi anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Aku mengasihimu. Tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Shalom adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu. Waktunya kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun kita masih belum bisa ibadah kumpul di gereja ya adik-adik ya, tapi Mas Yoe minta adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah online supaya hati kita, iman kita semakin kuat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Oke, nah pada pagi hari ini Mas Yoe mau bercerita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 19. Di sini diceritakan tentang Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, itu kan tugas murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan ya, biar banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Cuma karena banyak yang percaya sama Tuhan Yesus, itu Raja Herodes gak suka adik-adik. Dia gak suka dengan adanya orang yang percaya sama Tuhan Yesus, takutnya mempengaruhi kerajaannya. Nah, jadi si Raja Herodes menyuruh untuk prajuritnya, untuk tentara-tentaranya memburu murid-murid Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, Yakobus, salah satu murid Tuhan Yesus, tertangkap oleh si Raja Herodes. Karena tertangkap, dia dieksekusi di depan umum. Dia dikasih hukuman mati di depan masyarakat Yahudi. Dia dibunuh, dan respon orang-orang Yahudi pada senang ya.
karena salah satu murid Tuhan Yesus terbunuh gitu. Nah, karena respon dari orang-orang Yahudi senang, Raja Herodes semakin semangat untuk memburu murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Dan tertangkaplah si Petrus. Petrus tertangkap dan akan dieksekusi pada hari perayaan roti tanpa ragi. Jadi hari perayaan itu biar banyak masyarakat yang lebih banyak untuk melihat salah satu murid Tuhan Yesus akan dieksekusi lagi, yang Petrus ini ya. Nah, jadi sebelum hari hanya si Petrus dimasukkan atau ditahan dulu di dalam penjara. Jadi model penjaranya tuh ya adik-adik ya, itu rumah, ada gerbang besar masuk, terus ada gerbang lagi, masuk lagi, ada gerbang lagi. Jadi 3 lapis pintu, jadi 3 ruangan. Sebegitu ketatnya biar Petrus tidak bisa lolos. Nah, pada malam hari sebelum si Petrus dieksekusi, tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan di samping Petrus. Jadi Petrus waktu tidur gini kan tidurnya ditemani 2 penjaga di dalam dan 2 penjaga di luar. Jadi setiap selnya itu ada 4 penjaga. Ditepuklah Petrus sama malaikat Tuhan Yesus. Bangunlah gitu. Petrus kaget ya. Kirain dia sedang bermimpi atau mendapat penglihatan ya. Dia mengikuti aja apa yang dikatakan malaikat. Dia segera bangun dan malaikat berkata lagi, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Nah, jadi setelah Petrus bangun, malaikat bilang, "Ikutlah aku." Nah, ikut kemana ya? Kan nggak tahu. Petrus ngikut aja sama malaikat. Petrus ikut dari belakang. Kan itu tadinya pintu selnya tertutup ya, digembok ya, dia nggak bisa dibuka. Tapi tiba-tiba seketika pintunya terbuka. Pintu pertama buka. Terus lagi malaikat jalan, Petrus di belakangnya. Pintu yang kedua terbuka lagi dengan sendirinya ya. Jalan lagi dan pintu gerbang yang paling luar yang besar terbuka juga. Petrus masih mengikuti sampai ujung jalan. Baru Petrus sadar, ternyata itu bukan cuma penglihatan, tapi itu kenyataan. Petrus berkata demikian, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Wah, luar biasa ya. Petrus jadi terselamatkan, gak jadi dibunuh oleh Raja Herodes. Nah, di sini Mas Yoim mau menekankan kita sama-sama belajar untuk kita selalu berharap penuh sama Tuhan Yesus. Jadi apapun masalah adik-adik, apapun problem adik-adik, cita-cita adik-adik, apapun yang adik-adik inginkan dan menurut adik-adik susah untuk digapai, berdoalah, dibawa dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus menyuruh atau memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong adik-adik. Oke? Semangat ya adik-adik ya. Jadi apapun cita-citamu, berdoalah sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Itu pasti Tuhan Yesus menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan adik-adik. Oke? Nah, kira-kira di firman yang singkat ini bisa menguatkan kita untuk kita selalu berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Oke ya? Nah, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mengakhiri firman pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, memberi pelajaran untuk kami supaya kami untuk selalu berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Pakai kami agar setiap langkah kami bisa memberkati orang sekitar kami dan setiap langkah kami semakin setia kepada-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.